Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Catatan Horor. Dan untuk kisah kita kali ini adalah sebuah karya dari Al-Arudi dengan judul asli Bunga Anggrek dari Pohon Beringin Tua. Dan seperti apa ceritanya, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pohon beringin tua itu sudah ratusan tahun tegak berdiri kokoh di seberang jalan depan kantor tempat aku bekerja. Aku bekerja sebagai penjaga malam. Dahannya yang besar serta daunnya yang rimbun tumbuh melebar menaungi sebagian jalan dari jilatan sang mentari di siang hari. Menurut cerita orang tuaku yang merupakan penduduk asli kota Pangkal Pinang, pohon beringin itu sudah ada sejak Bangka Belitung berstatus daerah keresidenan pada masa kolonial Belanda. Kala itu yang menjabat sebagai residen ialah A.J.N. Engelenbus. Masih menurut cerita dari mulut orang tua, dulu kantor instansi pemerintah tempat aku bekerja sebagai penjaga malam merupakan alun-alun bagian belakang dari rumah sang residen. Dan sekarang rumah itu tentu saja sudah mengalami beberapa kali renovasi dan berubah status menjadi rumah dinas wali kota. Saat awal-awal aku bertugas sebagai penjaga malam, sering aku dengar tentang cerita-cerita ganjil berbau mistis tentang pohon beringin tua itu. Namun semua cerita itu hanya aku anggap angin lalu saja. Pernah seorang tukang bakso angkringan yang warungnya terletak tidak jauh dari pohon itu bercerita padaku. Kala itu aku sedang nongkrong di warungnya untuk sekedar mengusir rasa bosan berada di dalam kantor. Aku juga menikmati semangkuk bakso untuk mengusir rasa lapar yang menyerang rongga perutku. Kala itu udara malam terasa dingin merayapi kulitku, karena dari sore hingga menjelang malam hujan lebat mengguyur kota kami. Tukang bakso itu mengatakan kepadaku bahwa dia pernah melihat seorang gadis berambut merah tembaga mirip gadis Belanda duduk menangis di bawah pohon itu. Sambil menangis, gadis itu menutupi kedua matanya dengan tangan yang ditumpangi di atas kedua lutut, sehingga tidak jelas bentuk dan rupa wajahnya. Cerita tukang bakso itu hanya aku jawab sambil lalu, "Oh," sambil memasukkan pentol bakso ke mulutku. Aku tidak terlalu menggubris kata-katanya. Selain aku tidak terlalu tertarik dengan kisah semacam itu, karena menurutku cerita semacam itu hanya cocok untuk menakuti anak-anak agar tidak keluyuran di malam hari. Di lain waktu, pernah juga seorang petugas dinas kebersihan yang sering menyapu jalan di depan kantorku pada saat menjelang fajar menampakkan wajahnya bercerita padaku. Dia pernah melihat ular piton besar melingkari pohon itu dari akar hingga ke ujung pohon yang paling tinggi. Sama halnya dengan cerita tukang bakso,
cerita tukang sapu itu pun hanya aku jawab sambil berlalu saja. Aku anggap cerita tukang sapu itu hanya untuk melemahkan nyaliku saja. Dia hanya ingin menakuti aku karena aku baru bekerja sebagai penjaga malam di situ. Saat ini sudah 10 tahun aku bekerja sebagai petugas keamanan di kantor instansi pemerintah kota itu. Selama itu juga tidak sekalipun hal-hal ganjil yang aku alami berkaitan dengan pohon beringin tua itu. Padahal setiap pergi di malam hari dan pulang menjelang fajar, aku selalu melewati pohon beringin tua itu. Hal itu pula yang menambah aku yakin bahwa semua cerita horor tentang pohon itu hanya isapan jempol belaka. Dalam minggu ini, kota Pangkal Pinang sering dilanda hujan lebat pada malam hari, sehingga jalanan sering nampak lenggang. Mungkin orang lebih suka berkunjung di rumah dan membungkus tubuh mereka dengan selimut tebal untuk mengusir udara dingin. Aku menepikan tirai jendela yang melambai-lambai dan kusut ditiup angin yang menyelusup lewat celah jendela yang sengaja aku buka sedikit. Suara hujan yang merambah atap kantor terdengar di liang telingaku, bagaikan suara mesin pabrik pengolahan logam. Aku melongo ke arah halaman kantor, melewati celah jendela yang kubuka sedikit. Di luar tampak hujan sangat lebat, menghantam permukaan bumi beserta isinya. Angin bertiup kencang, menyertai butir-butir bening yang menerjang gelapnya malam. Kilat menyambar-nyambar diiringi suara halilintar yang menggelegar. Sesekali kilatan cahayanya menerangi gelapnya malam. Dahan dan pohon beringin tua itu bergoyang ke sana kemari sehingga menimbulkan suara yang berderak. Daunnya yang rimbun dan sebagian sudah mengguning terbang berhamburan dan berserakan di atas jalan beraspal dan di halaman kantorku. Aku merasakan tempias air hujan menghantam kaca jendela kantor dan sebagian mengenai wajahku. Cepat-cepat aku tutup jendela, menguncinya rapat-rapat. Aku juga matikan wifi karena aku khawatir jaringan internet akan terpengaruh oleh kilatan halilintar yang berkilauan sangat mengerikan. Padahal aku juga tadi sedang asik menyaksikan adegan film action dari layar laptop kepunyaanku. Tiba-tiba dari arah pohon beringin tua terdengar suara. Suara itu terdengar keras, sekeras suara tembakan meriam di medan perang. Aku mengintip dari balik kaca jendela untuk memastikan apa sebenarnya yang terjadi di luar. Pandangan aku arahkan ke 3 unit mobil dinas yang terparkir di garasi. Aku khawatir terjadi apa-apa dengan harta milik pemerintah daerah tersebut. Dan ternyata ketiga mobil dinas itu baik-baik saja. Lalu aku lihat ke arah pohon beringin tua itu. Sebagian dahan besar pohon beringin tua itu patah dan roboh di atas trotoar pinggir jalan. Untunglah robohnya sejajar dengan badan jalan, sehingga tidak menimpa bangunan ataupun pagar yang ada di dekatnya. Azan subuh berkumandang dari pengeras suara yang terpasang di menara masjid yang ada di kotaku.
aku meninggalkan kantor karena jam tugasku sebagai penjaga malam sudah usai. Udara dingin di luar kantor terasa menusuk melalui pori-pori, menembus daging dan tulangku. Tubuhku terasa menggigil. Aku merapatkan kancing jaketku hingga ke pangkal leher. Lalu aku pulang dengan sepeda motor milikku satu-satunya. Hujan semalam meninggalkan sampah plastik dan daun-daun yang berserakan di atas jalan yang beraspal. Sebagai pahlawan kebersihan, sudah mulai beraktivitas menunaikan tugasnya, membersihkan sampah-sampah yang berserakan itu. Sementara dahan besar pohon beringin tua yang roboh masih teronggok di tempatnya. Belum tampak adanya petugas dari dinas tata kota untuk memberesi dan memotong-motong dahannya. Mungkin karena masih terlalu pagi. Saat sang surya mulai menorehkan senyumnya di atas Mayapada, aku kembali lagi ke tempat dahan besar pohon beringin tua yang roboh itu. Suasana jalan di bawah pohon beringin tua sudah tampak lebih terang dari hari-hari sebelumnya. Dengan robohnya salah satu dahan besar pohon itu, tidak bisa lagi menahan sebagian cahaya matahari yang menerobos. Ranting-ranting dan daun-daun rimbun dahan yang roboh itu menyelimuti sebagian trotoar dan bibir jalan. Dahan dan ranting-ranting tua yang sudah rapuh patah berserakan di sekitar tempat itu. Di tempat itu sudah tampak beberapa orang petugas dari dinas tata kota dan satu unit mobil derek dan beberapa buah mesin sensor. Mereka baru melakukan pengamatan di sekitar dahan besar yang patah itu dan belum melaksanakan tindakan apa-apa untuk membereskan dahan pohon besar itu. Ketika aku menengok ke atas pohon itu, ternyata demikianlah sahabat cerita kita malam ini, dan nantikan kelanjutannya besok hari, masih dalam judul Bunga Anggrek dari Pohon Beringin Tua. Terima kasih sudah mengunjungi channel Catatan Horor. Sampai bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.